pintu masuk. Sedulur bisa menyaksikan semua begitu kita selesai maraksuan atau ziarah Nyekar. Ini kondisi langsung hujan angin seperti ini, pas ya, jadi tadi nggak terganggu oleh hujan juga. Matur sembah nuwun, terima kasih Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman, Yang Mulia Sultan Haji Salehuddin, dan seluruh para leluhur yang ikut sumare wonten ing pasarean Raja-Raja Kutai Kertanegara ing mriki. Nyuwun sawab berkah pangestunipun ugi tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo lan teko saking kersaning Gusti. Jembatan ya. Wah, ternyata yang hujan tadi hanya lokal. Iya. Ya, terjadi di sekitar makam Sultan Sulaiman. Ini hanya geser berapa meter ini tadi? Ini sekitar 300-500 meteran ini sudah nggak ada hujan, itu jalannya udah kering lagi. Ya, seperti inilah yang namanya clue atau tanda-tanda atau pertanda bahwa para leluhur memberikan berkat, memberikan doa restu pada kita. Ini jalan depan ini kering ya. Dan coba kita lihat di Google Map. Oh, ini kita posisi di sini, di samping pulau apa itu yang di tengah, Pulau Kumala. Ya, posisinya sekarang ya belum ada 500 meter. Ini kita sekarang perjalanan menuju kota Samarinda. Kita akan mengunjungi sahabat lama, yakni Pak Gubernur. Akan mampir sebentar di seberang jembatan ini. Kita akan ambil gambar jembatan yang dulu pernah runtuh ya, masuk kiri sini. Nanti kita akan lewat di jembatan itu, jadi biar lebih jelas. Ini sekarang lampunya kurang menarik ya. Ini dari sini sampai ke sana itu loh. Nah, di seberang sana itu. Jadi cukup panjang. Ya. Ini kantor Bupati. Ya, kantornya. Ada cerita. Nah, kalau malam itu di situ ada penjual kopi tempat kami nongkrong. Itu kalau malam dia cerita. Kadang-kadang kita sering nongkrong situ. Cerita kalau malam itu sering dengar suara nangis. Dengar suara nangis di reruntuhan bekas bangkai kendaraan yang bisa diangkut dari sungai. Ya. Jembatan itu. Ya, secara mistis sih. Tapi ada diketemukan mayat enggak dulu di dalam mobil yang diangkat itu? Itu mayatnya sudah hancur, Bi. Sudah hancur. Jadi sudah melepuhkan dagingnya. Sudah
Lagian kan dulu waktu mobil bangke mobil diangkat itu kan udah posisi udah berapa Ya, lebih sebulan ya. sebulan. Ada banyak ya Bangkai mobil yang diangkat, yang bisa diangkat ya. yang bisa diangkat nggak terlalu banyak, Wi. Karena kondisi medannya kan tidak terlalu banyak. Nah, ini jembatannya. Nah ini jembatan ini baru. Sejarah robohnya. Ini dulu ini roboh nih seluruh nih. Saya waktu itu seminggu sebelum kejadian sempat lewat sini nyekar Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman ya sempat ngendika kalau beliau itu tidak berkenan karena ada orang-orang yang sudah tidak menghormati para leluhur, orang-orang yang sudah pada berkuasa tetapi jumawa tidak ingat lagi pada leluhur, padahal sudah seberapa besar kelimpahan harta dan kemakmuran di wilayah sini. Itu punten dalam sewu, waduh kayak mau ada yang nongkrong. Saya lihat juga sebagai itu. Iya. Dan jadi setelah kejadian jembatan ini roboh, selang berapa bulan mungkin ya, itu penjual di sini ada warung nanti nih, di warung. Jadi ada penjual itu dia cerita didatengin ada orang ini basah bajunya minta rokok. Jadi ditanya, bapak dari mana, yang merinding saya. Bapak dari mana? Itu dari sungai. Wih. Tapi ya orang itu bingung dia karena kok jauh malam, di tengah malam lebih itu kan warung di sini buka 24 jam. Warung-warung gas ini buka 24 jam. Jadi datang kadang ada juga yang diketok-ketok pintu, tapi yang tutup itu diketok-ketok. Lihat belakang ada yang ngikut nanti. Coba lihat belakang. Terus Ya, sering digangguin kan, diketok-ketok gitu. Terus ada juga yaitu yang datang minta rokok gitu. Jadi orang ini datang dengan kondisi basah kuyup seperti habis nyemplung dari sungai. Sungai, ditanyain sama penjualnya itu, dari mana bapak? Saya dari sungai. Cuman minta rokok aja. wah, Dia sedikit, ya itu sebagian cerita yang dialami warga yang berdekatan dengan jembatan itu, dengan robohnya jembatan. Saya dengar langsung dari mereka. Dan yang punya kejadian unik juga pada saat kami touring CB, komunitas CB di Tenggarong, itu ada sedikit cerita unik juga pada saat kami nyebrang. Kan dulu mau nyebrang itu karena jembatan roboh jadi lewat ferry ya. Nah, lewat ferry. Jadi sampai sekarang saya masih, kalau nggak salah, masih nyimpan foto itu. Foto penampakan yang ada yang ikut di ferry. Ada masih nyimpan foto itu. Ntar kirim ya. Wah, kalau ketemu. Jadi ceritanya tuh teman-teman ini pingin makan nasi kuning malam-malam itu. Jadi berangkatlah ke Samarinda makan nasi kuning. Berapa motor ini. Jadi sampai di Samarinda pulang malam. Nah, pulang malam nyebrang karena ferry penyeberangan 24 jam juga. Nah, foto-foto lah teman-teman ini malam di ferry itu. Di atas ferry itu. Mas posisi ada di tengah. Tapi nggak nyadari kalau tertangkap dari kamera ini dua sosok di kamera itu, dua sosok ini ya. Dan laki perempuan sepasang laki perempuan. Nah, jadi merinding ya. Jadi begitu dia amati sama temen, akhirnya ya takut coba, jadi cepet-cepet pulang. Jadi dia mau nongkrong nggak jadi nongkrong, langsung bubaran pulang, langsung ganti baju, semua baju dilepasin, semua mandi langsung. Takut tadi itu. Nah, kan salah satu teman ada yang petugas kepolisian, jadi minta
diperjelas gambar itu tadi. Jadi diperjelaslah gambar itu tadi. Di kepolisian kan alatnya lebih canggih gitu. Ya. Kita diperjelas ya memang betul. Dua sosok itu memang ikut di ferry tadi. Itu posisinya pas fotonya pas di tengah. Tapi bukan pas artinya di sungai ini juga. Dua sosok itu, satu perempuan, satu laki-laki. Kalau nggak salah masih nyimpen saya foto. Ya memang banyak cerita misteri sih dengan Itu kan kedalamannya sekitar 80 ya? Ya cuman itu ini Pi, saya punya 80 meteran 80 meter. Saya punya temen itu dulu dia ikut tim SAR di situ lah. Nah, dia juga ikut nyelam, tapi ternyata nggak bisa ditembus karena lumpur. Wah, itu dia. Jadi begitu nyemplung, plek, lumpur. Nah, terus versi temen yang nyelam ini cerita, sebenarnya masih banyak kendaraan di situ, ada bis. Iya, ada bis. Ada bis. Itu ada kendaraan bis sepenuh dengan penumpang. Ada bis karyawan, tapi nggak terlalu banyak. Ada yang banyak tuh bis dari Merak. Jadi dia bilang nggak bisa diambil jasad jenazah ini karena hancur di dalam situ dia, bis itu terkurung dalam bis. Jadi mau diambil, dipegang tuh dagingnya itu hancur, busuk kan. Hancur itu kata yang ini ya? Ya teman yang nyelam itu, dia bilang nggak bisa diambil tuh, dia bilang karena jasadnya itu kayak apa mau ngambil, mau diambil itu sudah busuk ya, nggak bisa, hancur. Ya, udah hancur. Jadi ya sudah dibiarkan aja. Jadi kalau versi mereka yang nyelam itu ya memang masih banyak kendaraan tapi kan nggak bisa diangkut. Ya setahu dulu juga memang ada bisnya, ada itu bis. 2 atau ada berapa ya? Kalau tempatnya saya juga tapi jelas teman ngomong ada bis itu penuh penumpang. Iya kan, nggak bisa diangkut. Terus kayak hilang gitu aja kan? Iya, hilang gitu aja. Ngeri gitu sih. Wah, ini agak angker ini sini. Agak pelan. Kalau saya punya kejadian unik di jalan sini, nanti saya cerita tempatnya. Di sini nih? Iya, di lokasi ini. Di saat saya pulang kerja. Angker ini tadi memang. Kalau sudah agak jauh cerita ya. Supaya tidak bonceng di belakang. Iya, terus di tempat nanti yang saya setiap lewat situ Pak. Saya ada di jalan ini, jalan Poros Tenggarong Samarinda ini. Ada satu titik yang setiap saya lewat motor saya pasti mogok. Di sini tuh di sini. Yang tadi kan turunan tadi. Bukan, ada satu lagi. Ada lagi. Tapi masih lajur ini ya. Di lajur ini ya. Dan itu saya nggak habis pikir karena setiap lewat sini pasti mogok. Itu sampai berapa orang saya gonceng, saya ceritain nggak percaya. Jadi sebelum ketemu jalan itu saya bilang nanti lihat. Selalu sendiri atau? Itu pertama pernah sendiri. Terus ada pernah bonceng? Terus saya bonceng teman, ya kan? Mengalami mogok. Iya, saya bilangin. Jadi saya bilang nanti kalau lewat sini pasti motor ini mogok. Aku bilang nggak pada, ya tunggu aja, aku bilang kita lewat, aku nggak ngada-ngada. Tapi begitu pas lewat situ mau nanjak pasti mogok motor tuh. Nah kan, mogok kan? Aku bilang. Jadi diamkan aja dulu. Nanti hidup lagi ya jalan lagi normal sampai rumah. Gitu loh. Jadi saya punya pengalaman itu bukan sekali di tempat itu. Makanya saya juga kenapa motor ini selalu mogok di tempat ini? Siang atau malam? Itu sore, kadang siang. Pokoknya antara sore dengan siang gitu aja. Berarti kalau nyoba malam nggak berani ya? Nggak berani Pak. Kalau malam mogok mah nggak bisa pulang. Iya, saya juga kenapa harus di tempat itu gitu loh. Ya, akhirnya saya permisi klakson, Mbah. Bang lewat, Mbah, foto deh, Mbah. Akhirnya saya pamitin, artinya ulun nuwun, Mbah. Kalau saya ada salam, Bang. Ya, mau lewat ini. Tapi habis itu ya nggak pernah lagi mogok. Dan itu saya alami sendiri aja tuh. Aku juga gak ngerti juga kenapa. Memang daerah situ di salah satu jalan ini yang ada juga lumayan sering kejadian di situ. Mobil terbang di situ keluar jalur lah.
kecelakaan sering. Motor yang saya bawa itu aja, kalau motor lain enggak. Tahu kenapa kok motor itu aja yang Motor lain ya? motor lain enggak, cuman motor yang saya bawa itu. Berarti motornya itu udah punya ini tuh chemistry dengan Chemistry. tempat itu ya. Iya. Sini kan. Ya, betul. Tapi saya yang arah jalur sebelah kanan tuh. Oh. Pas. Nah, dari Waduh, itu yang kanan itu Iya. serem banget itu. Ya, di sini. Wah. Jadi dari bawah sana mau nanjak pelan- pasti mati. pelan-pelan. Nah, ini bekas banyak kejadian nih. Antem Waduh. nih kayak Oh baru. iya, ini bener. Nah, jadi Wah. saya dari bawah sana pasti mogok. Nah, ini para pemirsa, jika ada orang yang asli sini dan sering lewat sini, sebaiknya jangan lupa menyembunyikan klakson Iya. atau permisi. Syukur-syukur ya ada kayak buang koin, uang koin lah itu sebagai permisi, atau buang rokok ya, karena memang tempat ini ibaratnya ini tempat kongko ya, tempat nongkrong ya, makhluk-makhluk seperti itulah biasa itu sebenarnya. Saya bilang, Mas, nanti kalau lewat sini motornya pasti mogok. Langsung, orang motor gak apa-apa. Iya, tapi pasti mogok lewat sini. Ya betul mogok, tapi ya nggak usah diapa-apain motor ya, diemin aja. Selang berapa menit, hidup lagi jalan normal. Waktu kejadian pertama agak panik juga ya. Ya waktu kejadian itu sore itu nih, itu pas pulang kerja sekitar kurang lebih sekitar jam 5:30 lah, kurang lebih 5:30 kejadian itu. Jadi saya Tita ini kenapa setiap lewat situ kalau pulang kerja pasti mogok di motor. Nah, jadi kalau pas pulang mungkin konvoy sama teman-teman yang lain, ya saya paling ketinggalan paling belakang. Kira saya nggak laju, tapi ya karena motornya mogoknya di tanjakan situ. Dan memang di situ banyak kejadian yang mobil tiba-tiba Belum. nggak bisa belok, lurus terbang gitu. Itu. Lumayan wingit, makanya dikasih pembatas jalan itu, ya tetap aja bekasnya tadi kita lihat banyak peyot. Iya. Diajar juga. Saya kan tahu ini motor mogok karena apa? Karena Ya kalau itu dialami orang yang nggak ngerti mesin masih. iya, Ini kalau bingung. Tapi kan Ya. saya ngerti, makanya saya cek. Ya karena waktu kejadian pertama itu saya cek businya, pengapiannya bagus, bensin banyak, kok tiba-tiba mati, kan gitu. Harusnya secara teori kalau ada pengapian ada dari busi, kompres bagus, bahan bakar juga lancar, harusnya motor hidup, tapi tetap tidak mau hidup. Ya dibiarkan aja gitu, karena saya nyari penyakit yang nggak ketemu tapi motor tetap tidak mau hidup, yang seharusnya hidup, sudah saya diem aja. Nah, terus saya coba hidupin. kayak gini malah terserang ngantuk. Mas Gafur ngantuk? Enggak, biasa aja. Kadang malam juga ngibur. Tadi malam cuman sempat tidur 2 jam. Ya kadang rumah tuh kadang jagain air tuh. Oh iya benar. Begadang kadang nungguin air. Makin deres.
jalan. Iya, gelap banget. Dikasih lampu jalan kan. Kalau Tenggarong masih dikasih lampu jalan kan, mari jalan Pak. Samarinda kan. Ini Silau Mana ini? ke Big Mall. Oh, yang Big Mall ya. Yang Big Mall sebelah kiri ya. Ini kan jembatan sama lagi. Ini baru jembatan kan? Itu jembatan. Hah? Itu jembatan. Oh, berarti lurus. Lurus. Nah, tadi aku mau naik ke atas. Oh iya. Dulu, Iya, iya. aku bilang kan jalannya dua. Ah, Itu salah. Yang dibikin flyover deh ya. iya. Biar dulu kan jalan sering macet sini. Hmm.